balik ke insya Allah. Yang pengen balik ke kamu ini boten? Bolak balik pengen boten? Bapak nggih, ada doanya Bapak Ibu. Bareng-bareng dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna Ziyarata. ziyarata Baitikal mu'azzam. baitikal mu'azzam Wa rasulikal mukarram. wa rasulika mukarram Fi hadzal 'am. fi hadzal 'am Wa fi kulli 'amin. wa fi kulli 'amin Bi ahsanil hal. bi ahsanil hal. Artinya, ya Allah anugerahkanlah kepada kami untuk menziarahi, untuk mampu mengunjungi rumahmu yang sangat agung dan Rasulmu yang teramat mulia. Fi hadzal 'ami, di tahun ini ya Allah. Wa fi kulli 'amin, dan di setiap tahun ya Allah. Bi ahsanil hal, dengan kondisi yang terbaik. Soalnya ini doanya dikirimkan Mas Rina. Nah, nanti tak kirimkan ke Mas Rita, Mas Rita dikirimkan ke grup aja masing-masing. Bisa menjadi rapalan gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, nanti santai mawon, tidak usah tegang. Ini boleh dulu tadi gitu. Boleh dulu gitu. Oke, nanti kalau saya Mas Rita, Mas Bima nanti matur pagi jenengan tepuk sekali. Oke? Coba pagi. Kalau siang tepuknya 2 kali. Siang. Kalau malam tepuknya tepuk angin. Nah, tanpa ada suara. Malam. Masih ada tanpa suara ya. Pagi, malam. Nanti kalau yang salah kita denda 50.000 per orang ya. Nanti kita serahkan Mas Bima. Oke deh, tos dulu. Oke, berarti dulu. Pagi, siang, hai. Halo. Hai, halo. Hai. Pagi, malam. Iya. Nanti serahkan Mas Rita atau Mas Bima ya. Mohon kejujurannya. Lanjut Mas. Oke, kenalan dulu. Saya namanya Bila, panggil saja Mas Bila. Gen ketok nom. Nama saya Bila, saya lahir di Solo, Bapak Ibu. Solo tanpa naturalisasi, saya asli Solo. Tahun 83 dan saya besar tumbuh kembang di Kauman. Saya sekolah di Yayasan Persatuan Islam Surakarta dan meneruskan perkuliahan di UGM. Saya pernah di UGM dan di UIN. Jadi saya sekolah di UGM itu memaksimalkan semester, Bapak Ibu. Memaksimalkan semester karena kalau ditanya sama saudara-saudara itu kok lulus gitu. Yang saya persalahkan itu simbah saya. Karena simbah saya itu pengen saya jadi dokter. Doanya itu moga-moga Bila dari dokter. Nah, saya sekolahnya teknik kan nggak nyambung doanya. Nah, tapi itu insya Allah dari UGM dan di UIN. Sekarang saya diinginkan Sukoharjo maksudnya. Saya tulis buku Labbaik Bapak Ibu. Labbaik itu satu buku untuk mempersiapkan bagaimana kita melaksanakan umrah itu benar-benar lillahi ta'ala sebagai bentuk ikhtiar kami. Nanti kalau panjang ngerasa nanti bisa menghubungi Mas Rita atau Mas Bima nanti. Terus ada beberapa kajian yang kami pandu berawal dari ibu kami, karena ibu kami alhamdulillah aktif dan beliau sudah wafat. Di kajian Pelindung Baitullah ngopi kesehatan haji itu bersama para TKHI, tim kesehatan haji Indonesia. Terus alhamdulillah berikan amanah menjadi pemimpin manasik sama haji reguler sejak 2023 untuk haji reguler kloter SOC Kloter Solo. Terus menjadi pemandu ibadah TKI dan petugas KKI kantor kesehatan Kloter SOC yang ada di Mekah dan Madinah. Dan alhamdulillah simbah saya itu orangnya unik loh. Jadi simbah itu senengnya nyekolahin piantun. Ada orang datang terus ya minta bantuan gini, akhirnya sekolahnya. Ada yang sekarang itu di pemerintahan, ada yang jadi dosen, ada jadi guru, ada. Nah, ada satu orang itu diberikan tanah sama simbah. Mungkin luasnya awalnya segini di cakak kedua ini.
dikasih dibangun 2 kamar pada saat itu. Terus amanah si Mbah itu pengen anak yatim. Hanya beliau pengen anak yatim. Sekarang detik ini ada 34 anak yatim yang diasuh sama beliau. Nah, pesannya si Mbah itu lucu. Kita tanah, apa nek ono tanah mburimu wis dituku ya dituku. Saya matur bahasa Jawa, semuanya paham nggih? Siap. Nah, di belakang itu kalau mau dibeli beli aja. Tapi syaratnya satu. Kamu kalau kehabisan dana tidak boleh nyebar proposal. Nggak boleh nyebar proposal, itu larangan dari sini. Nah, terus pripun? Kowe kudu balik dengan anak-anak putuku. Jadi kamu itu harus kembali ke anak dan cucuku. Nah, sekarang rumah yatim itu ya diikhtiarkan untuk menjadi penolong kita besok dia melahirkan. Jadi nggak boleh nyebar proposal, boleh. Kowe nek kentekan duit, yo anakku, yo putuku. Nah, semoga amalah yang diberikan si Mbah itu Allah berikan kekuatan untuk kami khususnya. Panggil saja Mas Bila, asli dari Solo. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Pagi, malam. 1, 2, tambah lagi 1, 2. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat favorit kami Bapak Ibu. Apa ayatnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ini adalah janji. Ketika Allah berjanji, maka Allah pasti akan menepati. Allah tidak akan pernah mungkin untuk tidak menepati janji Allah. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku maka aku akan mengabulkan doamu. Kalau kita berdoa sama Allah, itu pasti Allah akan mengabulkan. Jadi kunci dari sebuah doa itu adalah keyakinan. Saran kami ini jenengan boten yakin kali Gusti Allah boten sah dulu. Nanti tidak menyepelekan Allah. Jadi kalau jangan sudah minta ya Allah kula nyuwun, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, Allah itu ketika mengabulkan sebuah doa, Allah punya 3 cara. Cara yang pertama, Allah itu akan tuntaskan sesuai dengan permintaan hambanya. Contoh, ya Allah, kula nyuwun Avanza ya Allah. Pokoknya Avanza ya Allah. Allahumma Avanza. Allahumma Avanza ya. Maka Allah kasih jreng Avanza. Allah tuntaskan sesuai dengan permintaan hambanya. Allah kasih Avanza. Lalu yang kedua, Allah itu akan tunda. Allah akan selamatkan hambanya. Dengan kata lain, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, Allahumma Avanza ya Allah, pun pokoknya Avanza mawon ya Allah. Allahumma Avanza, Allahumma Avanza. Pokoknya terus. Ternyata Allah tunda. Allah tunda. Tidak dikasih Avanza. Kata Allah mungkin, walah lele dulu. Omah mungkin berjam-berjam pokoknya Avanza. Ditunda sama Allah dan di waktu yang tepat Allah kasih Fortuner. Allahumma amin. Si amin muka-muka kedaten amin. Nah, Allah ganti dengan value, Allah ganti dengan nilai yang lebih baik. Karena untuk apa? Menyelamatkan hambanya. Lalu yang ketiga ketika kita minta ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb, kok belum dikabulkan? Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Wonten kata di pokok. Kadang-kadang banyak seperti itu. Mungkin cara Allah yang ketiga Bapak Ibu. Apa itu? Cara Allah yang ketiga kita minta ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb, kula nyuwun. Allah mendengar dan Allah akan angkat doa-doa kita. Allah simpan doa-doa kita dan besok yaumul akhir Allah akan kirimkan, Allah akan berikan dalam bentuk amal soleh pemberat timbangan kebaikan. Bikin apa ya Allah? Ini adalah buah dari doa yang kau panjatkan di dunia, aku ubah menjadi pemberat timbangan kebaikan. Nih, jangan didawi pilih nomor 1, 2, atau 3. 3. Nih, kunci nomor 2 tak pilih ambil. Pas butuh jreng dengan lebih baik disisakan oleh Allah, disimpan di yaumul akhir. Jadi Pak Bu, yang namanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kuncinya apa? Ya, ini. Kalau nggak dikabulkan di dunia, maka insya Allah jadi tabungan kita besok di yaumul akhir. Nah, pertanyaan saya, satu saja pertanyaan saya.
Panjenengan pernah nggak minta sama Allah untuk diizinkan melaksanakan umrah dengan redaksi masing-masing? Contoh dari Allah, Allah diparingi izin untuk umrah ya Allah contohnya. Nanti apa benar? Pernah. Yakin? Pernah. Berarti ada konsekuensinya. Lanjutkan. Konsekuensinya apabila ada satu doa yang jenengan panjatkan kepada Allah dan Allah kabulkan, maka berlaku tanggung jawab moral panjenengan sama Allah. Contoh ya Allah, kalau nyun Avanza ya Allah kasih Avanza, jadi tanggung jawab kita apa terhadap Avanza? Tanggung jawab kita apa terhadap Allah? Ngopeni Avanza agar menjadi mobil yang ready untuk kita tumpangi. Kalau wayai servis itu servis, kalau bensinnya telas ditutup meski, kalau mobil itu kotor berarti harus dicuci. Jadi kita punya tanggung jawab moral sama Allah. Untuk apa? Menyempurnakan apa yang kita minta. Pun panjenengan ketika minta umroh sama Allah, ya Allah saya minta umroh ya Allah, izinkan saya melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Ketika Allah kabulkan nih, ini kisi-kisi dari Allah yang sudah mulai bimbingan manasik, berarti Allah sudah kasih kisi-kisi jenengan akan minta umroh. Ketika jenengan melaksanakan ibadah umroh, berarti punya tanggung jawab moral pada Allah untuk apa? Menyempurnakan. Jadi jangan sampai kita itu ibadah umroh dengan kategori biasa-biasa saja. Jangan nih, ritual itu tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Yang susah itu umroh cuma ada dua. Yang pertama apa? Olah rasa, mengolah mental kita. Apakah kita itu benar-benar siap menjadi tamu undangannya Allah atau belum? Itu tergantung kita, tergantung kesiapan hati kita. Lalu yang kedua, olah raga. Jangan sudah olahraga belum? Belum. Yang senang renang silahkan renang, yang senang sepedaan silahkan sepedaan, tapi tolong jangan dilupakan jalan kaki. Dan kan ada yang berangkat berpasangan di sini, banyak gitu. Nah, jangan kalau tidak ke masjid subuh itu biasanya bareng apa dewi-dewi? Ya bang, bareng apa? Biasanya suami bareng istri yuk, bareng masjid yuk. Mulai sekarang kalau masjidnya dekat tidak usah cari kontak motor. Biasanya kalau ke masjid main motor kan gitu. Nah mulai sekarang mulai untuk ikhtiar kita biar otot kita tidak kaget nanti sampai di sana, kita untuk jalan riyadhah, kita olahraga untuk mempersiapkan umrah kita. Nah Bu, dengan kesombongan komitmen yang bagus sama Bapak, mau nggak? Nih jangan berangkat subuh bareng loh, itu di berangkat subuh. Ketika berangkat dari rumah, Bapak gendong Ibu. Ya, sampai ke masjid, sholat subuh selesai, kundurnya Ibu digendong Bapak. Sepakat. Berangkat, Bapak gendong Ibu, kundurnya Ibu digendong Bapak. Ibu sepakat? Bapak-bapak ngotong loh. Oke, yang penting apa? Olahraga. Itu yang paling penting. Nah, ketika Bapak Ibu doa yang Allah kabulkan untuk panjenengan, berarti kita punya tanggung jawab moral nih. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Allah. Allah sudah kasih undangan, bahkan tanpa perantara siapapun, Allah mengundang panjenengan di rumahnya. Jangan sampai kita menjadi tamu sing nganyelki. Tamu sing nganyelki itu betul. Contoh misalkan, saya sowan ke tempat Mas Dima. Waktu Mas Dima disuguhi teh, disuguhi snack. Terus saya minum teh. Terus saya bilang gini, Mas, teh orang saya enak banget. Kira-kira tuan luar gimana? Jengkel ya, high blood ya, darah tinggi ya. Terus mulai bebas, jangan sampai buat Allah seperti itu. Walaupun Allah Maha Pengampun, tapi jangan sampai adab kita tidak baik pada Allah. Oke, okay? Bismillah ya. Bismillah, insya Allah menjadi tamu terbaiknya Allah SWT. Lanjut. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, Allah SWT selama kita hidup di dunia, Allah itu hanya kasih 3 panggilan utama untuk kita. Pak dokter, sudah tahu
Allah itu akan kasih 3 panggilan utama kepada kita selama kita hidup. Yang pertama panggilan sholat. Panggilan sholat itu perintahnya dari siapa? Dari Allah. Bahkan kanjeng Nabi diundang sama Allah untuk menerima wahyu sholat langsung dari Allah SWT. Ketika perintah sholat itu dari Allah, tapi uniknya yang menjadi eksekutor pemanggil sholat siapa? Bukan? Allah itu unik, perintah dari Allah maha istimewa ya Allah itu. Tapi Allah itu seolah-olah utus makhluknya yang bernama manusia untuk apa? Memanggil sholat secara langsung. Perintahnya dari Allah, tapi undangan langsungnya dari manusia. Itulah sholat. Panggilan yang kedua, panggilan yang kedua itu adalah panggilan kematian, Bapak Ibu. Perintah mati dari siapa? Perintah mati dari siapa? Allah. Tapi lagi-lagi uniknya, Allah itu utus makhluknya untuk menjadi eksekutor pemanggil kematian. Siapa? Malaikat setan. Israfil. Ada yang sudah kenal di sini? Belum, saya juga belum kenal. Jangan, ada dulu aja. Jangan. Masih sedikit. Nah, panggilan kematian itu perintahnya dari Allah yang mengundang langsung mati. Mencabut nyawa langsung adalah makhluknya Allah yang bernama malaikat. Berbeda dengan panggilan yang ketiga itu panggilan haji dan umroh. Haji dan umroh itu dari siapa loh asalnya? Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu ketika selesai membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, fa'adzin finnas bi Ibrahim, seruan menungso, undangan. Berarti undangan menungso. Maka Nabi Ibrahim naik di sebuah bukit namanya Jabal Abi Hubais. Letaknya sebelah Sufa, sekarang menjadi sana raja. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Wahai Allah, apakah suara saya ini sampai seantero jagat raya? Maka dalam hadis yang sangat panjang diterangkan, semua batu, bangunan, pohon, bukit, semuanya meredah. Dan pada saat itulah posisi Nabi Ibrahim paling tinggi. Apa yang diseru? Ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan hauna wa awjaba 'alaikumul hajja fahujju. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan bangunan ini. Hauna, di sini yang dinamakan Ka'bah. Wa aujaba 'alaikumul hajja, dan menjadi kewajiban kalian semuanya untuk mengunjunginya. Ayo ke sini. Nah, kita ini berdasar dari sebuah inden atau seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika jalan mendaftar itu yang mengeksekusi umrah itu siapa? Jalan daftar itu yang menjadi eksekutornya siapa? Manusia. Ada yang lain? Bapak Ibu, 2 panggilan di awal, sholat dan kematian. Perintahnya dari siapa? Eksekutornya siapa? Makhluknya Allah yang bernama manusia dan malaikat. Tapi kalau perkara haji dan umroh, Allah berkenan membaliknya. Allah utus manusia yang bernama Nabi Ibrahim, seruan manusia, undangan. Tapi satu-satunya zat yang mengizinkan seseorang sampai ke rumah Allah atas izin siapa? Allah. Maka satu-satunya eksekutor pengambil haji dan umrah adalah Allah. Wallahi Bapak Ibu, saya itu terpaksa pribadi termasuk orang yang sangat tidak sepakat atas ungkapan haji dan umrah itu bagi yang mau dan mampu. Gimana? Tapi buat saya pribadi, saya pernah diskusi dengan beberapa ustadz tentang hal ini. Karena haji dan umrah itu ya suka-sukanya Gusti Allah. Yang punya rumah siapa? Allah. Yang boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya atas izin siapa? Allah. Jadi seperti itu akan terus bergulir. Orang yang mau belum tentu sampai ke Bible kalau Allah belum menghendaki. Kita punya banyak misal. Saya ambil satu contoh. Ada satu jamaah kita itu sudah memegang tiket boarding pass
Sudah bangun boarding pass, tujuannya mana? Solo, Jeddah, dulu pakai naiknya. Berarti sudah ndandaki badik apa tadi? Sambut. Sudah berangkat pamitan dari? Sudah di bandara? Sudah di bandara, sudah makan boarding pass, sudah jadi. Mbak Bila di sini ya? Pindah ke sini Pak. Oh. Itu Mbak Bila karyawan dari Solo, pindah ke sini. Nah Pak Kanzragi, terus setelah dia sudah ndandaki badik, sudah terima boarding pass, tinggal pindah ke pesawat. Qadarullah Bapak Ibu. Ini untuk pelajaran kita nih. Nanti kalau berangkat pakai sepatu, berangkat pulang pakai sepatu, oke? Nah begitu pakai sendal, ngeyel pakai sendal, nggak boleh pakai sendal, oke? Apa? Ketika naik eskalator itu qadarullah, semua atas izin Allah. Kakinya itu kejepit. Terus ada kira-kira sekitar 8 cm yang dijahit. Akhirnya ketika kita turunkan, terus nanti jamaah tersebut kita serahkan ke KKP, terus dirujuk ke rumah sakit UNS pada saat itu. Terus ketika dirujuk di rumah sakit UNS, maka muncul surat tidak layak terbang. Dia jadi terbang kan? Sudah jadi, sudah pegang tiket? Sudah ndandaki badik? Sudah. Tinggal pindah ke kursi pesawat. Kalau Allah belum mengizinkan, siapapun orangnya, ketika Allah belum mengizinkan, maka dia tidak akan pernah sampai ke badik. Tapi siapapun orangnya, background apapun, kondisi ekonomi bagaimanapun, ketika Allah menghendaki, dia pasti akan sampai ke badik. Dengan caranya siapa? Cara Allah. Oke, sepakat nih. Jadi jangan ditimbali umroh itu atas izin siapa? Jangan pernah ada hati aku berkorban kali, aku belum dibayari, aku belum ikut bonus. Hakikatnya ibadah umroh itu ya Allah sendiri yang menghendaki. Jenengan itu dikehendaki sama Allah, jenengan dianggap dekat sama Allah. Kondisi jenengan bagaimanapun, kondisi sesibuk jenengan, sesibuk apapun panjenengan, kondisi panjenengan sebagaimanapun, ketika Allah menghendaki jenengan sampai ke Baitullah, wallahi akan sampai ke Baitullah dengan caranya Allah. Maka siap bersyukur nih, tambahkan rasa syukur. Lanjut Mas. Nah kalau jangan membaca tulisan ini, ada yang berpasangan atau jenengan tahu tadi, baik berpasangan antara aku kau dan Baitullah. Wah, romantis sekali ya. Kira-kira yang di benak panjenengan apa? Antara saya, pasangan, dan Baitullah sebagai saksinya. Nah, kita pengen jenengan itu ketika terlepas dari manasik ini nanti, jenengan levelnya lebih tinggi lagi. Harus lebih tinggi lagi tingkat keimanan dan kepasrahan kepada Allah. Next. Jadi antara aku kau dan Baitullah itu, bayangkan yang mengundang itu hanya Allah. Antara aku Allah, kau yang diundang, kita yang diundang, dan Baitullah sebagai saksinya. Jadi pada umroh itu hakikatnya ibadah personal Bapak Ibu. Tanggung jawab personal antara panjenengan sama Allah. Jadi nanti ketika jenengan dari Madinah menuju kota Mekah, jenengan sudah ngambil niat labbaik Allahumma umrotan. Sebelum jenengan ngambil niat, jenengan diskusi sama bapak dulu. Yang bapak diskusi sama istrinya dulu. Bu, engkau nek sudah ngambil niat sampai selesai tahap, aku tak konsentrasi ibadah ya. Aku rasa boleh ini. Aku bismillah tak ibadah personal aku sama Allah. Aku tak bertanggung jawab atas doaku sama Allah. Yang ibu juga sama. Pak, engkau nih apa ngambil niat? Nyuwun tulung berbesar dengan Pak Gusti. Saya di belakang jenengan. Saya tak fokus sendiri saya personal sama Allah. Orang sambil kayak kopi lah Pak. Pokoknya di waktu itu, yang waktu mulai dari siang sampai malam nanti, aku minta izin. Minta tahu nanti bapak-bapak mengizinkan juga. Aku minta izin tak fokus dulu sama Allah. Aku tak bertanggung jawab atas apa yang saya minta dulu. Agar apa? Ibadahku sempurna. Oke, saling minta izin ya. Jadi antara aku, kau dan Baitullah itu adalah ungkapannya Allah. Antara aku Allah, kau yang tak undang, dan Baitullah itu akan menjadi saksi. Oke, siap Bapak Ibu? Siap berumrah dengan baik dan sempurna.
Siap menyempurnakan ibadah umrah panjenengan? Insya Allah. Pagi, siang. Nunggu malam tak? Oke. Sekarang modalnya apa Pak? Lanjut. Modal utama kita apa sekarang? Lanjut. Ya, modal pertama, lanjut. Nah, modal sabar dan modal syukur. Sabar dan syukur itu anak kembar. Anak kembar. Jadi harus berjalan seimbang, berjalan seirama. Pertanyaan saya, jenengan misalkan nanti di tanah suci itu kan banyak mendapatkan kejutan dari Allah. Kira milih kejutan nikmat atau kejutan ujian? Tenang. Pertanyaan saya ganti. Syukur dan sabar itu berat mana? Sabar. Ya, sebelah sini berat sabar. Dan bahkan hampir seluruh ulama sepakat yang namanya syukur dan sabar berat syukur. Dan syukur Pak. Contoh nih, ini contoh. Misal kita janji sama Allah nih. Kita janji sama Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan izin memberikan rezeki kepadaku berapapun nilainya, 10% tak infakkan ke masjid. Misal kita janji sama Allah nih. Suatu ketika Allah kasih nikmat nih, kasih nikmat rezeki min haitsu la yahtasib 100.000. Yang harus disedekahkan berapa? 10%-nya 10.000. Belum ke masjid, gampang nih. Gampang. Suatu ketika Allah kasih rezeki lagi 200.000. Yang diinfakkan berapa? 20.000. Belum ke masjid. Gampang. Nah, suatu ketika jenengan ketiban duit. Sakit loh. Jenengan itu kira-kira punya tanah di daerah pelosok yang jauh. Dan tanah itu cuma 10 kali 10. Aku nek miliki rono ngentekke biaya. Nek tak dol ya ora mentolor garis piro. Nah, suatu ketika dia itu lupa kalau punya tanah di daerah yang jauh tadi. Terus dilaleke lah itu tanah ora tidak bateni berarti. Terus dilaleke. Suatu ketika ada telepon yang masuknya. Tiling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, jemputan kula mboten. Nah, sinten kula lurah sing teng niku, pelosok niku wau. Ngenten Bude, ingat pemain jenengan to niki 10 niki. Kula pun lali. Oh ini soalnya sertifikatnya atas nama jenengan. Nggih enten napa? Ngeten. Tanah jenengan dan tanah bolo-bolo itu ditembung sama pemerintah. Untuk pelebaran tol. Ngoten Pak Lurah, nggih. Kira-kira dijolke napa mboten? Lah pinten biasane tanah semonten iki pemerintah ngaji 2 miliar. 2 miliar rupiah. Akeh kuwi. Nek Cina jenengan singkat dan Siti mriku, jenengan jolke napa mboten? Jolke 2 miliar kok. Jolke pun mongso borong Pak Lurah pun jolke mawon ngeten nggih. Wis los. Oke. Nah, oke. Suatu ketika mak kunting teng rekening jenengan ada rekening tambahan 2 miliar. Alhamdulillah. Muga-muga sing maca alhamdulillah kedaden tenan. Ketika dapat rezeki 2 miliar, yang diinfakkan berapa? 10%. Nah, mulai rusak total ini. Berapa yang diinfakkan? 200 juta. Dengan mudah infak 200 juta. Mulai ada awalitas dalam hati kita. Rodok awal gitu. Masa 10% kok ya 2,5% wae, bener ya. Biasanya 2,5%, masa 10%. Padahal janjinya kan sama, konsepnya masih sama. Berapapun rezeki yang Allah berikan, 10% diinfakkan. Tapi ketika Allah kasih rezeki yang cukup 100.000, 200.000, kita dengan mudahnya langsung. Tapi ketika Allah gerojok nikmat, kadang yang namanya manusia itu sok lali lan melali. Gimana? Nah, itu adalah salah satu bukti 200 juta. Yang kusuk Mas, 200 juta satu mobil ya. Namun dengan alasan apapun. Itu yang memberikan bukti bahwa yang namanya syukur itu akan jauh lebih berat daripada sabar. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, jangan terus berbangga dulu.
Mungkin ada muatan ujian Allah di sana. Allah uji lu, kasih rezeki biasa, bisa rezeki rotok oke, bisa begitu digerocok rezeki, lah kok berengkelan gitu. Padahal konsepnya masih sama. Nah, setelah itu yang dari itu Bapak Ibu, rasa sabar harus jenengan dahulukan juga. Karena nanti di sana akan mendapatkan banyak kejutan berupa ujian dari Allah. Contoh misalkan, jenengan aja ngambil teh, antri, ini bener, modalin no. Jenengan aja masuk pesawat, antri, modalnya no. Kita, saya, Mas Dima, Mbak Gila, teman-teman yang di belakang Mas Rinta itu adalah pendamping umroh. Ada Bunda Yeni, Mas Samsul itu juga pendamping umroh kita, pembimbing umroh kita. Ketika kita mendampingi jamaah panjenengan itu ini, ada ujian tersendiri untuk kita. Ujian kita tanpa jangan sadari menjadi ujian kita. Nanti manggiling-giling. Ketika keluar dari pesawat, turun dari sudah. Ketika keluar dari pintu pesawat masuk ke neraka, itu akan menjadi ujian kita. Dua hal yang tanpa mungkin jangan sadari. Ketika turun, yang jenengan cari itu dua. Napa yang pertama? Toilet. Turun, Mas, toilet itu Mas. Mas, toilet ya Mas. Itu satu. Yang kedua yang hampir jangan tidak sadar. Napa nih? Mas, foto Mas. Mangkeli ketika besok dan turun dari pesawat tanpa jangan sadar mungkin akan terucap toilet dan foto. Nah itu menjadi ujian kesabaran kita juga. Tapi at least Bapak Ibu, yang namanya sabar dan syukur tadi itu adalah anak kembar. Anak kembar yang harus jalan beriring. Jenengan ketika mendapatkan ujian di tanah suci mau bawa sabar berapa kontainer? Isi ulang di sana. Saran kami nggak usah isi ulang di sana. Bawa sak pabrik. Ambil sabar mandi boy. Terus saya itu sabar jangan ditinggal dulu dan ini nanti keluar wis lali. Jangan. Ketika sampai di tanah suci dan bawa sabar sak pabrik. Pabriknya mana? Pabriknya orangnya. Iya. Orangnya. Saya itu pernah Bapak Ibu, 2005 saya benar-benar ingat anti toilet pada saat haji itu ada 14 orang, saya orang 14. Saya hitung tuh, wah paling sini 13 sih, saya orang 14. Saking kebeletnya Pak, saya sampai tanya depan-depan saya, Pak Yun Sewu, Bapak mau pipis atau mau pupuk? Pipis. Pak Yun Sewu, Bapak mau pipis atau pupuk? Waduh, sobat suwi. Pak Yun Sewu, pipis atau pupuk? Saya pipis. Ternyata banyak pipisnya, saya ikut antri. Ini banyak pupuknya, saya tidak. Karena saya kebelet Pak. Bapak juga akan mengalami hal seperti itu. Ketika antri toilet setelah kebelet, mungkin akan antri di WC 3, WC 4, atau WC 5. Nanti akan antri. Pun ketika di kamar itu ya tuh siswi setelah kebelet ngeten. Nanti satu kamar diniatkan bolo dewi. Oke ya, nanti ada komitmennya nanti kami sampaikan. Nah jadi Bapak Ibu sabar dan syukur harus berjalan seiring. Lalu modal yang ketiga apa? Modal tawakal. Nyuwun tulung jangan pernah salah tawakal. Jadi kalau keluar rumah doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku berpasrah kepadamu atas perjalananku. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Jangan sampai jenengan tawakal kepada makhluk. Enggak ada Bismillah tawakal tu ala TL, enggak ada. Bismillah tawakal tu ala mutawif, enggak ada. Bismillah tawakal tu ala travel pun enggak ada. Bismillah tawakal tu kita tawakal pada Allah. Jangan pernah salah tawakal. Bismillah tawakal tu ala zauji, suamiku enggak ada. Bismillah tawakal tu ala Allah. Pun plek Allah. Ketika jenengan bertawakal pada Allah, pasrahkan diri sama Allah, maka Allah itu akan turunkan bala-bala dari arah yang tidak pernah yang sangka-sangka. Saya punya banyak cerita Bapak Ibu terkait hal-hal seperti ini. Kami sebutnya itu Miracle of Hajj. Jadi di kisah-kisah haji itu banyak sekali. Salah satunya jamaah kami.
orang Bawen, beliau orang Bawen, orangnya masih hidup dan sekarang sudah melaksanakan umroh. Suatu ketika beliau itu pengen umroh, beliau itu hanya punya tanah yang bisa dijual umroh dan nabung tanah di pematang sawah yang tidak ada jalannya, cuma jalan setapak. Orang bangku sebutnya tanah helikopter, karena nggak punya jalan. Terus sawahnya itu sudah diuruk, alias sudah mati tanahnya, sudah tidak bisa ditanami lagi. Nah, akhirnya ikhtiar yang kedua, ikhtiar pertama jual tanah pasar patok, dok dijual. Nunggu apa tadi? Tanya otot, kau ini ditanya, ya harus tak umroh nih, oke, ya mau umroh karo bojoku, tapi yang cuma sedikit, ya aku tak sih umroh. Ikhtiar yang kedua apa? Dia nabung. Beliau itu ambil satu air mineral, saya ini nggak kita foto, air mineral, terus dibolongi, terus dimasukin uang 2.000, 1.000, 2.000. Nek misalkan nabung, logika manusia, nabung 2.000 sehari, haji umrohnya kapan? 2.000 sehari, umrohnya kira-kira kapan? Kalau tidak ada kenaikan harga, maka kita pernah menghitung itu sekitar 6-8 tahun. Tapi setiap tahun kan mesti naik. Otomatis secara logika dia tidak akan pernah bisa umroh dengan 2.000 sehari. Karena harga kan terus naik lagi. Nah, akhirnya si ibu tadi berbulan-bulan jual tanah, tidak laku lagi. Akhirnya pada saat pengajian kami, pada saat itu pengajian di Bawen, guru kami namanya Ustaz Anwar Jufri. Beliau waktu pengajian, terus setelah selesai pengajian si ibu tadi itu matur sama Ustaz, saya tuh pengen umroh Ustaz. Wah alhamdulillah, barakallah didoakan. Tapi itu Ustaz, saya modal itu cuma punya tanah dan tabungan saya. Sudah ada berapa Bu? Ini belum banyak Ustaz, belum ada 1 juta. Terus yang dijual tanah mana Bu? Tanah di sawah tapi sudah jadi tanah mati. Oh ya sudah, itu ikhtiar aja dengan yang sudah bertawakal belum? Tawakal itu apa Ustaz? Dipasrahkan, dikundurkan kepada Allah. Diikrarkan saja Bu, sudah ya Allah, kalau Engkau masih mengizinkan aku untuk sampai ke Baitullah, maka aku akan sampai ke sana dengan caramu ya Allah, bukan dengan caraku. Ya setiap setelah sholat itu beliau berdoa, ya Allah semoga Engkau menyampaikanku di Baitullah dengan caramu ya Allah. Betul milik. Kalau cara menungso tadi apa? Jual tanah hilang, nabung, tabungannya selesai, tabungannya habis. Iya betul. Nah, ketika sudah berpasrah seperti itu, maka Allah akan turunkan bantuan dari Allah yang tidak disangka. Suatu ketika, selang beberapa hari, ada seseorang yang ketuk itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak siapa? Cari siapa? Bu, saya mau tanya Ibu yang jual tanah di sana. Iya Pak. Kalau boleh saya sewa boleh nggak? Waduh Pak, udah masuk dulu aja, masuk ke teh disukoi. Ngobrol ngalor itu hanya kembali ke pokok bahasan. Boleh nggak Bu saya sewa? Tak jujur, saya itu jual tanah mau umroh. Kalau lakunya banyak, saya sama bawa yang tidak umroh. Kalau lakunya sedikit, saya sendiri yang umroh. Nah saya amanah dari kantorku sewain. Nah disewa berapa Pak? Saya nggak ada nilainya kalau disewa paling 2 juta, nggak siap diumroh kan. Akhirnya pun kirimawan. Saya amanah dari kantor, saya bawa cek sudah disiapkan dari kantor. Dengan baca ceknya, kalau dengan cocok, maka saya akan sewa 10 tahun. Jadi ketika dikeluarkan ceknya, ditampani ngoplok Pak, dedek ibunya. Ngoplok itu bahasa Indonesia apa? Tangannya itu keder itu bahasa Jawa. Gemeter sambil baca itu gemeter. Di cek itu tertulis berapa? 200 juta. Kalau Ibu setuju dengan nominal ini atau mau nego, monggo silakan. Kalau setuju, nanti tanah saya sewa 10 tahun. Ibunya tanya, loh ini Bapak itu siapa tuh Pak? Bu, maaf saya tidak mengenalkan dari awal. Saya itu petugas Telkomsel. Saya itu orang penentu titik power. Saya ngitung-ngitung sampai siang malam tak hitung dan rumus apapun, titik yang ketemu di tanah jenengan. Radius yang paling bagus saya bangun tower di tanah jenengan. Kalau jenengan mau silakan diambil. Saya sewa 10 tahun, tapi kalau jenengan mau PR lagi buat saya.
Saya harus cari tanah lagi, ngitung lagi, terus yang malam saya rumus. Akhirnya si itu tadi terima ya? Diterima. Ketika caranya Allah yang jalan, dia kehilangan tanah ya? Tidak. Tidak, karena disewa. Dia kehilangan tabungan bukan? Dia bisa umroh nggak? Bisa. Berapa orang? 2 orang. 4 orang bersama 2 anaknya. Masih sisa nggak uangnya? Dan itulah caranya. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan kirimkan bala bantuan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka di kalangan kami si ibu tadi terkenal istilahnya sebagai umrah power. Karena si Mas tadi, si bapak tadi itu titik yang paling tepat kedaruan itu tak dari Allah. Yang di situ itu saya dibangun Tuhan, dibawain. Ini kalau mau ketemu beliau piantun bawain, beliau piantun bawain. Nah, jadi ketika kita bertawakal, maka Allah akan bantu. Jadi jangan pernah ragu jangan ragu sama Allah. Saya pengen buka. Kita ngolah rasa dulu. Insya Allah kalau masalah itu kan insya Allah gampang. Jadi dengan mau tanya orang yang sudah pernah umroh, mau Google, mau YouTube bisa. Tapi yang susahnya itu tadi 2, ngolah rasa dan ngolah raga. Oke, lanjut Mas. Terus Bapak Ibu, bekal kita apa Bapak Ibu? Sedang punya bekal apa untuk melaksanakan umroh? Selain bekal apa? Bekal yang baik. Bekal terbaik kita adalah bekal takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan bahkan Allah secara tegas menyampaikan wa tazawwadu, berbekalah kalian. Ambillah bekal. Fa inna khairaz zadid taqwa. Maka sebaik-baik bekalmu itu adalah ketakwaan. Takwa itu ternyata tidak hanya berhenti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ternyata itu masih koma Bapak Ibu. How to, piye to caranya? Kan ngerti? Jadi tidak sekedar menjalankan perintah Allah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu adalah kaitannya dengan adab kita sama. Jadi kita punya adab kan, adab orang tua, adab kepada guru, adab kepada anak, dan adab kepada Allah kita harus punya juga. Harus kita punya. Ini. Sedangkan punya teman baik benar. Konco kental, teman baik, bestie lah, bestie. Punya nggak? Kangen nih Pak G, kangen G. Nah, bayangkan teman baik panjenengan itu adalah orang yang tidak pernah absen untuk menolong panjenengan. Contoh, di aku jadi duitmu di kilo 3 juta. Nah, buat apa toh? Buat bayar kuliah anakku. Oh ya udah kan, nih uangnya 3 juta. Hitung-hitung hadiah buat ponakanku bisa sanggup bayar. Seneng banget. Suatu ketika, aku jadi mobilmu deh. Oh iya, nggak apa, anakku mau beli rumah sakit. Oh iya siap. Kalau beli nih kono, ini kuncinya SNK ini BPKP ini rasa balik. Seneng banget ya. Banget. Nah, bayangkan dia punya sahabat seperti itu, yang ketika dia butuh bantuan selalu ditolong. Suatu ketika, sahabat jenengan sing Amira keturunan tadi punya acara. Bayangin dia punya acara malam Ahad, jenengan diundang. Lihat, malam Ahad, kowe mau ning omahku ya, aku di acara aku tetakan. Kowe mau sak keluarga ya. Jenengan ajeng tidak belo, Pak. Mau makan waktu enggak? Iya. Pakaian yang bagus enggak? Dandan boleh. Nah, pertama kali ketika ketemu salaman sidika-sidiki, terus apa yang jenengan katakan pertama kali? Apakah yang pertama? Jenengan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena selalu merepotkan. Atau yang kedua, mumpung ketemu tak duit nih. Pertama atau kedua? Pertama kedua. Apa yang kedua? Kenapa enggak yang kedua? Kok ambil banget? Ibaratnya disediakan 3 ini. Milih omai mungkin 3 Kenapa enggak yang kedua? Kenapa harus pertama? Mungkin lebih tepatnya nggak tahu diri. Ini benar, nggak tahu diri. Nah, ibu, bapak, itu adalah gambaran kita.
kita semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu tidak akan pernah absen untuk ngurusi kita. Iya kan? Bahkan untuk segala sesuatu yang tidak kita minta Allah berikan kok. Jadi kan kalau bangun tidur doanya apa? Ada, harus ada. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal alhamdulillah. Pernah nggak panjenengan ketika selesai bangun tidur membaca hamdalah alhamdulillah, terus matur sama Gusti Allah, ya Allah, terima kasih atas oksigen yang Engkau berikan kepadaku hari ini. Pernah nggak? Bahkan untuk sesuatu yang tidak kita minta, Allah berikan nggak? Allah berikan. Jadi ketika kita sampai ke rumahnya Allah, Allah mengundang kita sampai ke rumahnya Allah, dan dengan benar-benar melihat Ka'bah, jangan langsung minta. Tapi apa? Yang pertama tadi apa? Menyampaikan terima kasih sama Allah, bersyukur pada Allah, dan yang kedua apa? Minta maaf, minta ampun dulu sama Allah. Oh, terus ketika sampai ke Ka'bah, wah ya Allah, Fortuner ya Allah. Ya walaupun itu boleh, tetapi itu takwa itu erat kaitannya dengan adab kita sama Allah. Jadi tahan dulu. Adab kita dahulukan nih. Ketika sampai ke Baitullah, kita sampaikan dulu terima kasih. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah atas izin Engkau memberikan izin kepadaku untuk sampai ke rumahmu. Dan yang kedua, saya minta maaf ya Allah, mungkin saya masih banyak melakukan kesalahan, masih banyak melakukan maksiat. Bahkan banyak orang-orang soleh di luar sana yang seharusnya lebih berat diundang. Tapi kenapa engkau mengundang saya? Nah, jadi bismillah Bu, Pak, yang namanya haji itu adalah undangan Allah. Oke, maka bekailah dengan takwa. Takwa itu adab kita didahulukan sama Allah. Akan Bapak Ibu? Akan lanjut Mas, setelah tadi bekal fisik dan bekal doa. Fisik tadi di sana tidak ada Gojek, tidak ada GoFood. Di sana adanya swalojek. Mana Ibu? Sandal jepit. Alias dengan nanti ibadahnya dengan cara jalan kaki. Insya Allah semuanya sehat-sehat di sini. Oh siap. Maka insya Allah akan dilakukan dengan cara jalan kaki. Tawaf, sa'i. Saya pernah ngitung itu sekitar 11.000-12.000 langkah sekali mau. Nah, terus yang penting dengan olahraga fisiknya dijaga, lalu bekal doa. Dan sudah menyiapkan doa-doa yang istimewa. Kami ingin panjenengan ketika berdoa mengistimewakan setiap baik-baik doa panjenengan. Karena Kanjeng Nabi itu berdoalah walaupun agar sendalmu tidak putus. Loh, itu Kanjeng Nabi. Walaupun hanya sekedar sepele dan sendalnya boten pedot. Itu yang dikatakan Kanjeng Nabi. Berarti apa yang kita doakan pada Allah kita istimewakan semuanya. Oke, pertanyaan saya, berdoa dan membaca doa sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Menghayati atau Doa menghayati, membaca doa sekedar membaca. Artinya apa? Ketika kita membaca doa, ya udah kita baca doa aja. Tapi kalau berdoa berarti kita paham apa yang kita minta. Doa pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Pakai bahasa Korea boleh nggak? Sarang bio, boleh nggak? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Allah maha betul. Paham. Tapi saya pernah punya pengalaman kejadian lucu Pak. Ketika putaran keempat, ingat banget. Putaran keempat. Biasanya kalau kami tawaf itu ada sesi saya matur ngeten Bapak Ibu silakan berdoa sesuai dengan hajat panjenengan masing-masing. Maka tiap video kami tidak mandu doa. Jangan silakan doa sesuai dengan hajat panjenengan masing-masing. Nah, ketika doa seperti itu ada bapak-bapak dari belakang kamu sepuh. Gila itu kayaknya kamu. Nopo Pak. Kok mboten krungu suarane jenengan. Oh nggih pun bukine ngatur iki. Yen Mas pulang kemawon. Oh nggih. Mundur lagi. Putaran kelima,
Bapak Ibu silakan baca dengan hajatan masing-masing. Iya. Gameplay Pak. Apa? Ya Pak, itu apa? Tulisannya Arab kabeh. Ilpun, terus ilpun. Dengan donga ngangge basa Jawa mboten apa-apa. Bahasa Indonesia mboten. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ngangge basa Jawa mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Lah bali. Lah nek kula ngangge basa Jawa Gusti Allah napa paham. Astagfirullah. Saya karena kalau guyu kepekan to ya. Gusti Allah mau paham ya Allah. Semoga Allah memuliakan beliau. Nah, jadi Allah itu Maha Paham. Yang penting apa? Kita berdoa. Kita paham apa yang kita minta. Kita tahu apa yang kita maksudkan kepada Allah. Jangan punya titipan doa enggak? 1000 banyak. Satu ring. Nah, semua titipan itu adalah amanah, harus ditunaikan. Dia punya banyak waktu. Tidak ada alasan untuk tidak membacakan. Sebelum subuh, sebelum tahajud, sebelum subuh, sebelum syuruk, sebelum duha, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Mau didoakan untuk siapa difokuskan. Itu baru setelah tahajud, setelah subuh, setelah syuruk, setelah duha, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Mau didoakan fokus untuk siapa? Aku pada tahajud fokus untuk suamiku, untuk istriku. Pada subuh fokus untuk anak-anakku. Silakan setebal apapun doa insya Allah habis dibaca. Saya punya satu jamaah namanya Bapak Ali Mudovi. Ketika berangkat selalu khatam Quran. Jadi jenengan doa setebal apapun bukunya itu pasti jangan habis dibaca. Asalkan di manage waktunya. Ini jangan seperti jamaah kami dulu Bapak Ibu. Nah, ketika selesai tawaf, terus duduk bareng di depan Ka'bah itu, beliau mengeluarkan satu buku. Bukunya dipakai, buku Kiki Batik warna merah, ukurannya A5. Ingat saya. Terus beliau itu angkat tangan. Bahkan untuk kepo itu lagi. Apa yang apa itu? Setelah selesai saya tanya, Pak, saya ini buku apa Pak? Oh ini kok Pak, ini buku titipan dungane bolo-bolo. Saya, Bapak tadi, mau parno coba. Monggo silakan. Saya bukanya random aja. Saya buka. Ketika saya baca itu doa itu nyentrik kok. Dan sampai sekarang sahih hadisnya. Ini ikatan hadis sahih karena saya hafal dan saya bisa mengucapkan kembali. Ketika saya buka, saya berkata, wah masya Allah doa ini nyentrik. Doanya apa? Ya Allah, saya minta Avanza TRD warna hitam saya terbaru. Loh, itu matan hadisnya seperti itu. Bunyinya seperti itu. Nah, ya Allah, saya minta Avanza TRD warna hitam saya terbaru. Buat teman itu kok. Soalnya hadisnya. Nah, kalau itu cerita. Berarti dia itu berdoa. Dia paham apa yang diminta. Ya Allah, saya minta Avanza. Berarti mobil. Mereknya Toyota Avanza. Ya Allah, saya minta Avanza TRD seri tertinggi warna hitam, seri terbaru. Nah, seri tertinggi, seri terbaru. Nah, jadi dia paham apa yang dia minta. Terus saya kembalikan. Kalau balikin, bagus Pak doa-doanya. Jadi kan jangan los, sampai tadi kandring jangan los. Ya kalau wajah tapi sulit kalau nggak kesel. Terus nih jangan kesel pripun. Ya kalau mau. Saya angkat tangan, ya Allah, Engkau yang maha tahu permintaan teman-teman saya. Jadi begitu, mau ya parah, ini harus dengar atau kuping. Setiap amanah itu harus ditunaikan, gitu. Dengan kalau sudah menerima doa, berarti sudah siap untuk menerima amanah. Sudah siap untuk menjalankan amanah. Oke, gitu. Jadi doa harus dibacakan, doa titipannya. Terus doa untuk anak panjenengan kira-kira yang terbaik loh. Tapi Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Jadi sekarang jenengan tambahkan rumusnya dan ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh dan mensolehkan orang lain. Ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak yang kaya dan mengkayakan orang lain. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang pandai dan memandaikan orang lain. Oh yang mesti mudahkan. Oke. Terus pernah nggak dengan doa yang seolah-olah otak kita itu nggak sampai menjangkaunya? Doa yang ekstrim. Karena apa? Ketika kita sampai ke Baitullah diundang sama Allah, dengan punya 3 jaminan terbaik.
3 jaminan terbaik. Yang pertama, jenengan mendapatkan jaminan undangan terbaik dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, jenengan akan mendapatkan jaminan perjalanan terbaik menuju baik. Ketika sampai di sana, jenengan akan mendapatkan jaminan tempat terbaik di rumahnya Allah. Maka pesan guru kami, jangan pernah bawa doa recehan. Karena kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa apapun maka Allah akan kabulkan. Kalau Allah kabulkan di dunia, maka tuntas di dunia. Kalau Allah kabulkan di akhirat, maka insya Allah menjadi tabungan kita. Kalau Allah kabulkan di dunia dan disisakan untuk akhirat, maka insya Allah di akhirat pun akan ditunaikan oleh Allah untuk menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Pernah nggak jenengan doa seperti itu? Doa ekstrim. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi ulama terbaik di akhir zaman ini. Pernah nggak? Nanti apa berarti? Oh bojo, mungkin anakku udah ulama ternyata. Nah, ketika otak kita nggak sampai menjangkaunya, doakan di sana. Doakan saja. Ya Allah, moga-moga aku jadi presiden. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Presiden yang soleh, hafal Quran, yang menjadi ulama terbaik di akhir zaman, sehingga orang-orang datang kepadanya untuk minta fatwa misalnya. Kalau tidak anak kita, mungkin cucu kita. Kalau bukan cucu kita, mungkin cicit kita. Enggak cicit kita, mungkin cangga kita, udah siwur kita, bos kita, sampai anak keturunan kita. Kalau tidak dikabulkan oleh dunia, maka akan disimpan oleh Allah di yang akhir. Oke, jadi jangan pernah bawa doa recehan. Oke, siapa Bapak Ibu? Terus dongo, jangan pernah doa balas dendam. Berikut doa balas dendam. Nah, mau bilang misalnya kita hidup di sebuah perumahan, terus ada sing juta, ibu-ibu tonggone sing nakali kita sing juta. Nah, terus patur kali garwane, Pak, kayak lho Pak, tonton ya budi kayak. Ya wes ngeneng ke aku rong dino. Sudah mendiamkan saya 2 hari tidak ngajak ngobrol. Titenono ya Pak. Nah, ini hati-hati ya Pak. Nek seorang istri akan berdoa dengan mengawali titenono, maka kalimat berikutnya rotok nyeleneh gitu. Rotok nyeleneh. Titenono ya Pak. Sok nek aku umroh titenono. Doa ini, doa yang buruk itu akan tertolak sama Allah. Maka kalau kita berdoa doa yang baik nih, doa yang baik. Bismillah, kita melaksanakan umroh ini untuk kebaikan kita, keluarga kita dan orang lain. Jangan dipendiri kebaikan untuk orang lain, walaupun pertanggungjawabannya secara personal. Maka Bapak Ibu, pagi, hai, halo, siang, pagi, siang, hai, malam. Song mas, atau saya udah tadi. Terus, sedangkan mumpung sampai di Baitullah, nanti kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, Bapak Ibu. Pastikan ketika sampai di sana jangan berbuat baik saja, Ustaz. Karena kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Wa in asabtum falah. Pun sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa diri kita. Jadi pilih berbuat baik, mau buruk. Urusan orang lain akan menjelek-jelekkan kita, biarkan menjadi urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Afsus salam bil alam. Kita berbuat baik, menebarkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada makhluk lain pun. Pada kucing lah, pada pitik lah, kepada burung lah, pada apapun yang kita hadapi, kita berbuat baik. Oke, sedangkan yakin bahwa tadi berbuat baik itu balasannya akan lebih besar. Karena Allah itu punya yang namanya qardun hasanah. Ada yang tahu qardun hasanah? Qardun hasanah itu jual beli yang baik. Kita beli dari Allah, Allah jual ke kita jual ke Allah, Allah beli dari kita. Itu namanya qardun hasanah. Nah, yang penting jangan berbuat baik saja. Pun, insya Allah akan kembali kebaikan itu. Allah itu maha malu ketika bisa membalas sesuatu yang sama atas yang diberikan makhluknya.
Misalnya kita berbuat baik sekali, Allah itu mau balas sekali. Minimal falahu asyru amthaliya. Minimal Allah akan ganti 10 kali lipat. Yakin nomornya? Contohnya, ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu contoh kecil saja. Saya berdoa untuk panjenengan. Saya mendoakan untuk panjenengan berapa kali? Sekali. Saya ucap salam berapa kali? Sekali. Assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan untuk panjenengan. Warahmatullahi, dan semoga kasih sayang Allah dilimpahkan untuk panjenengan. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah dilimpahkan untuk panjenengan. Saya ucap doa berapa kali? Sekali. Yang saya dapatkan balik berapa kali? Banyak kali. Minimal 10 orang itu menjawab salam kami. Siapa yang menyadari dengan tidak sadar kenapa kok bisa menjawab salam? Karena Allah yang menggerakkan. Allah gerakkan hati panjenengan, Allah gerakkan bibir panjenengan untuk apa? Membalas kebaikan yang kami berikan. Dan ketika saya melontarkan satu doa untuk panjenengan, panjenengan membalas dengan berkali lipat untuk saya. Dan saya dapatkan berkali lipat. Jadi yang penting berbuat baik saja. Dan mumpung di tanah suci, jenengan dilipat gandakan banyak kali. Di Masjidil Haram berapa kali? 100.000 kali kebaikan. Kalau di Madinah berapa kali? 1.000 kali kebaikan. Tapi terus kalau pulang umroh jangan cari kalkulator. Pulang umroh, Bapak mundur umroh, alhamdulillah Bapak sehat-sehat. Lerengnya tak ceritani. Kalau cangking kalkulator 4 hari ping 1.000 ping 500 Pak. Di Madinah 1.000 ping 5 kali waktu sholat ping 3 hari. Wah, kabar gembira nih. Nopo Pak? Sholatnya Bapak wis turah. Ampun nggih. Jadi itu kebaikan biar Allah sendiri yang menilainya. Yang penting kita berbuat baik. Contoh lagi, jenengan modal dari Indonesia bawa apa? Bawa tisu sing modalnya 1.000, 7.000, 8.000, 10.000 lah. Gitu. Ketika jangan tawaf, jangan buka, jangan angkat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan angkat tisunya. Orang banyak yang ambil. Jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Siapa tahu, karena kita tidak akan pernah tahu amal soleh yang mana yang akan langsung diijabah oleh Allah. Bisa jadi kita ibadahnya diterima sama Allah, umrah kita diterima sama Allah hanya karena wasilah tisu. Orang banyak mengambil manfaat dari tisu panjenengan dan mendoakan panjenengan untuk kebaikan. Jazakallah khair, itu semoga Allah membalas dengan kebaikan untukmu. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ibadah umrah kita diterima hanya karena tisu. Nggak tahu. Modal sedikit lagi 10 real dan beli air 1 cup itu yang isinya 20, kadang 15, kadang 16. Dan dengan tahu di pagar halal, dibuka halal, silakan ambil. Mungkin air itu akan menjadi saksi buat panjenengan besok dia berakhir. Banyak orang kehausan yang tertolong, banyak orang tidak punya minum tertolong karena air panjenengan. Modal sedikit lagi beli kurma 100.000. Beli kurma di depan pintu, jangan buka halal atau ditinggal di pintu. Orang banyak ngambil. Bisa jadi kurma itu satu butirnya akan jadi saksi buat panjenengan. Jadi perbanyak amal kebaikan, karena kita tidak akan pernah tahu amal soleh yang mana yang akan langsung diridhoi Allah SWT. Kuncinya apa? Perbanyak kebaikan, perbanyak tebar manfaat agar hidup kita bermartabat. Siap Bapak Ibu? Terus cita-cita panjenengan terbaik nopo? Cita-cita terbaik panjenengan nopo? Husnul khotimah. Allah jelas menerangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi tidak diseru sama Allah. Ini untuk kita insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan serius takwanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian itu meniatkan mati. Kita niat mati tapi jangan pernah meniatkan mati kecuali illa wa antum muslimun, kecuali berniat mati untuk kematian husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan. Pertanyaan saya, siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Semua ingin? Ingin semua? Yakin? Mau jalan pintas? Jalan pintasnya ada? Jalan pintas cepat mungkin? Oh enggak? Kalau mau nih setelah selesai, silahkan mewafatkan diri, meniatkan diri wafat di kota Madinah. Amin. Umroh sing pengen, tapi jangan umroh yang besok, umroh yang berikutnya. Nah, jadi ini ada landasannya. Kata Kanjeng Nabi, man istata'a an yamuta fil madinati falyaf'al. Barang siapa yang mampu meninggal dunia di kota Madinah, hendaklah meninggal di sana. Falyaf'al, maka lakukanlah fi'ilnya, fi'il perintah, fi'il amr. Fa ini, kata Nabi, maka sesungguhnya aku asfa'u liman mata biha, akan memberikan syafaat bagi siapapun yang meninggal di sana. Bangun, dimakamkan di pagi, bangun langsung dalam barisannya Rasulullah, masuk surga jalur patas. Betul. Pengen ampun umur sesuk, umur berikutnya. Nah, jadi ini ada hadisnya. Bapak Ibu, tiga jenderal terbaik umat Islam pada saat itu, cita-citanya sama, doanya sama. Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, dan Khalid bin Walid. Doanya apa ini? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Stop. Doanya itu. Ya Allah, jadikanlah matiku di medan jihad kemarin. Yang dikabulkan langsung Hamzah. Jadi Hamzah wafat di peperangan Uhud. Nah, Umar bin Khattab itu tahu hadis ini, Bapak Ibu. Sing mati di Madinah dikasih syafaat. Umar bin Khattab tahu hadis ini, maka ditambahkan doa Umar bin Khattab. Yang lain doanya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Di Umar bin Khattab tambah itu kan, waj'al mauti, dan jadikanlah matiku fi baladi rasulika, di negeri Rasulmu